Pada suatu masa di sebuah kerajaan besar, hiduplah seorang raja yang bijaksana. Di kerajaan tersebut, terdapat dua orang menteri yang paling berkuasa setelah sang raja. Keduanya sangat pandai dalam berdebat, tapi memiliki sifat yang bertolak belakang. Menteri pertama adalah orang yang suka pamer kepandaian dan cenderung sombong. Sedangkan menteri kedua adalah orang yang rendah hati, bijaksana, dan selalu mengutamakan keadilan. Seiring berjalannya waktu, menteri pertama mulai merasa tidak nyaman dengan kehadiran menteri kedua. Ia merasa tersaingi karena menteri kedua selalu dipuji oleh raja dan rakyat. Setiap kali mereka berselisih pendapat di hadapan raja, menteri kedua selalu berhasil memenangkan hati raja dengan argumentasi yang sederhana namun tepat sasaran. Akhirnya, menteri pertama pun mulai menyusun rencana untuk menyingkirkan menteri kedua. Suatu hari, menteri pertama menghadap raja dengan sebuah usul yang tampaknya sangat masuk akal. Ia berkata, "Paduka yang mulia, bukankah kita sebaiknya mengadakan sebuah ujian bagi para menteri agar kita bisa melihat siapa yang benar-benar layak berada di sisi Paduka? Saya yakin ini akan sangat baik bagi kerajaan, karena Paduka dapat menilai kemampuan kami secara lebih objektif." Raja yang bijaksana melihat ada sesuatu yang ganjil di balik usul tersebut, tapi ia mengangguk sambil tersenyum. "Baiklah," katanya, "aku akan memikirkannya. Namun aku akan memerlukan seseorang yang benar-benar adil untuk menyiapkan ujian ini. Dan aku tahu orang yang tepat untuk itu." Raja pun memanggil Abu Nawas, orang yang terkenal dengan kecerdikannya dan juga kejenakaannya. Abu Nawas dipanggil ke istana dan diberi tugas untuk membuat ujian bagi kedua menteri. Abu Nawas pun setuju dan berkata, "Paduka, percayakanlah semua ini kepada hamba. Hamba akan membuat ujian yang adil dan sesuai dengan keinginan Paduka." Selama beberapa hari, Abu Nawas mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat teliti. Hingga tiba hari ujian, kedua menteri pun hadir di istana bersama raja dan beberapa pejabat lainnya yang diundang untuk menyaksikan. Ruangan besar telah dihiasi, dan di tengah ruangan terdapat dua kursi kayu yang terlihat sangat sederhana. Di sampingnya ada meja kecil dengan secari kertas. Abu Nawas kemudian menjelaskan, "Wahai Paduka dan para menteri yang terhormat, ujian ini sangat sederhana. Di atas kursi tersebut terdapat dua paku yang sudah tertancap. Tugas para menteri adalah duduk di kursi itu tanpa merasa sakit atau terganggu. Setelah itu, mereka harus menulis solusi untuk sebuah masalah yang hamba ajukan." Menteri pertama langsung tersenyum meremehkan. "Ah, ini ujian yang sangat mudah," pikirnya. Dengan penuh percaya diri, ia melangkah maju dan duduk di kursi pertama. Namun, begitu ia duduk, paku-paku yang ada di kursi tersebut menusuknya dengan tajam. Ia pun melompat dari kursi dengan wajah kesakitan. Wajahnya merah padam karena malu di hadapan raja dan semua pejabat istana. Menteri kedua kemudian melangkah maju dengan tenang. Ia memperhatikan kursi tersebut dengan cermat. Alih-alih langsung duduk, ia mengeluarkan sapu tangannya dan dengan hati-hati membungkuk untuk mencabut paku yang ada di kursi. Setelah paku-paku itu dicabut, barulah ia duduk dengan nyaman dan tersenyum ke arah raja. Raja yang menyaksikan hal itu tersenyum puas. "Lihatlah," kata raja, "yang bijaksana selalu memikirkan langkahnya sebelum bertindak. Sedangkan yang sombong cenderung terburu-buru, tanpa berpikir matang." Tapi ujian belum selesai. Abu Nawas kemudian memberikan secari kertas kepada menteri kedua dan meminta solusi dari sebuah masalah yang dihadapinya. Masalah tersebut sangat rumit dan butuh kecerdasan tinggi untuk menyelesaikannya. Menteri kedua menuliskan jawabannya dengan teliti dan penuh perhitungan. Ketika ia selesai, Abu Nawas membacanya dan tersenyum.
Jawaban menteri kedua sangat bijak, mencerminkan kedalaman berpikirnya. Raja pun sekali lagi mengangguk dengan kagum. Sementara itu, menteri pertama yang masih merasa kesal karena kegagalannya duduk di kursi berpaku, memandang sinis kepada menteri kedua. Dalam hatinya, ia merasa dipermalukan dan berniat untuk membalas dendam di kemudian hari. Namun Abu Nawas tak berhenti di situ. Ia mendekati menteri pertama dan berkata, "Wahai Tuan Menteri, mengapa Tuan tidak mencabut paku itu sebelum duduk?" Dengan wajah penuh amarah, menteri pertama menjawab, "Tentu saja aku bisa mencabutnya. Tapi aku berpikir ujian ini hanyalah soal duduk saja. Tidak ada yang mengatakan bahwa aku harus mencabut paku itu." Abu Nawas tertawa kecil mendengar jawaban itu. "Wahai Tuan Menteri," katanya, "inilah perbedaan antara orang yang berpikir luas dan orang yang terburu-buru. Kadang-kadang, kita perlu memperhatikan hal-hal kecil di sekitar kita sebelum melangkah. Kalau tidak, hal-hal kecil itu bisa menjerat kita." Raja pun kembali tertawa terbahak-bahak, dan seluruh hadirin di ruangan itu ikut tersenyum. Mereka semua tahu bahwa Abu Nawas telah memberi pelajaran berharga kepada menteri pertama dengan cara yang jenaka namun bijaksana. Sejak saat itu, menteri pertama belajar untuk lebih hati-hati dalam bertindak dan tidak lagi meremehkan orang lain. Sementara menteri kedua semakin dihormati di istana karena kebijaksanaannya. Dan Abu Nawas, ia kembali ke rumahnya dengan penuh kemenangan. Karena sekali lagi ia berhasil menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaannya di hadapan raja dan seluruh kerajaan. Pada suatu hari di istana, raja mengundang banyak tamu penting untuk jamuan besar. Hadir pula Abu Nawas yang selalu diundang dalam acara-acara penting kerajaan. Jamuan berlangsung meriah dengan hidangan lezat dan percakapan santai. Para tamu duduk dengan nyaman di sekeliling meja panjang, berbincang dan tertawa. Namun, tiba-tiba, terdengar suara kentut yang keras dan sangat jelas di tengah-tengah suasana ramai itu. Semua orang terdiam seketika. Tamu-tamu saling menatap satu sama lain dengan tatapan penuh curiga, berusaha mencari tahu siapa pelakunya. Wajah-wajah mereka mulai berubah dari terkejut menjadi kikuk, sementara raja yang biasanya tenang, kini terlihat bingung dan penasaran. Raja, yang merasa bahwa hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, berdiri dan berkata, "Siapa di antara kalian yang melakukan ini?" Mengeluarkan suara seperti itu di hadapan rajamu adalah penghinaan besar. Suasana semakin tegang. Tak seorang pun berani mengakui, karena tentu saja, mengakui bahwa diri merekalah yang kentut di depan raja adalah hal yang sangat memalukan. Satu persatu tamu menunduk, berharap raja tidak melihat ke arah mereka. Abu Nawas, yang berada di antara tamu-tamu itu, tentu saja menyadari situasinya. Ia melihat bahwa raja tampak sangat marah, dan tahu bahwa situasi seperti ini bisa berakhir buruk. Sebagai orang yang cerdas dan jenaka, Abu Nawas berpikir keras bagaimana caranya agar masalah ini bisa diatasi tanpa membuat siapapun malu. Setelah beberapa saat, Abu Nawas tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dan berkata dengan penuh percaya diri, "Paduka Raja, izinkan hamba untuk mengatasi masalah ini. Hamba bisa menemukan siapa pelakunya hanya dengan satu pertanyaan saja." Raja menatap Abu Nawas dengan penuh harapan. "Baiklah, Abu Nawas. Jika engkau bisa menyelesaikan masalah ini dengan bijak, aku akan sangat menghargai jasamu." Abu Nawas berjalan ke tengah-tengah ruangan, lalu menatap semua tamu dengan pandangan tajam, seolah-olah sedang mengamati mereka dengan serius. Kemudian ia berkata, "Wahai para hadirin, dengarkanlah baik-baik. Siapapun yang merasa bahwa kentut tadi tidak berbau dan tidak busuk, dialah yang melakukannya." Pada suatu masa, di sebuah kerajaan yang makmur dan besar, tiba-tiba datanglah serangkaian musibah. Panen gagal,
hujan tak kunjung turun, dan banyak warga yang jatuh sakit. Seluruh rakyat mulai panik, berpikir bahwa kerajaan mereka sedang dilanda kesialan besar. Bahkan, raja yang bijaksana pun mulai khawatir dan merasa bahwa kerajaannya sedang dikutuk. Raja mengumpulkan semua penasihatnya dan berkata, "Ini adalah masa sulit yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita harus segera membuang kesialan ini, sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Aku ingin kalian mencari cara untuk menyelamatkan kerajaan dari kutukan ini." Para penasihat raja berpikir keras, tetapi tak ada satupun yang memiliki jawaban. Mereka semua takut dan bingung bagaimana cara membuang kesialan yang tidak kasat mata ini. Setelah lama berdiskusi, salah satu dari mereka akhirnya menyarankan, "Paduka, hanya ada satu orang yang bisa menyelesaikan masalah seaneh ini, Abu Nawas." Raja, yang sudah sangat mengenal kecerdasan Abu Nawas, langsung setuju. "Panggil Abu Nawas segera," titah raja. Tidak lama kemudian, Abu Nawas pun datang ke istana. Dengan sikap hormat, ia berdiri di hadapan raja yang tampak cemas. Raja pun menceritakan semua masalah yang terjadi, dan bagaimana seluruh kerajaan merasa bahwa mereka sedang diselimuti kesialan. "Abu Nawas," kata raja, "aku ingin engkau melakukan satu tugas untukku. Engkau harus menemukan cara untuk membuang kesialan ini dari kerajaanku. Segera, sebelum semuanya menjadi lebih buruk." Abu Nawas mendengarkan dengan seksama dan berpikir sejenak. Dengan senyum kecil di wajahnya, ia berkata, "Paduka, tugas ini sangat sulit, namun hamba yakin hamba bisa melakukannya. Namun, untuk menyelesaikan tugas ini, hamba membutuhkan waktu 3 hari dan 1 permintaan khusus dari Paduka." Raja yang sudah sangat ingin menyelamatkan kerajaannya, bertanya dengan penasaran, "Apa permintaanmu, Abu Nawas?" "Paduka, hamba memerlukan seekor keledai dari istana dan sebuah karung besar. Dalam 3 hari, hamba akan kembali dengan cara untuk membuang kesialan itu," jawab Abu Nawas dengan tenang. Raja yang percaya pada Abu Nawas pun langsung menyetujui permintaannya. "Baiklah, Abu Nawas, kau akan mendapat keledai dan karung yang kau butuhkan. Tetapi, jangan lupa, aku ingin kau berhasil dalam 3 hari. Nasib kerajaan tergantung padamu." Dengan keledai dan karung di tangannya, Abu Nawas berangkat untuk melaksanakan tugasnya. Ia berkeliling desa-desa, naik turun bukit, bertemu banyak orang. Namun semua orang yang ia temui tetap bingung dengan apa yang sedang Abu Nawas rencanakan. Hari pertama berlalu. Abu Nawas tampak santai dan seolah-olah hanya berjalan-jalan tanpa tujuan. Ia tidak pernah terburu-buru, meskipun semua orang di kerajaan sedang dilanda kecemasan. Hari kedua pun berlalu, dan Abu Nawas masih berkeliling dengan keledai dan karungnya, membuat warga semakin penasaran. Namun, di hari ketiga, Abu Nawas tiba-tiba terlihat lebih sibuk. Ia mengunjungi pasar, mengumpulkan berbagai benda yang dianggap bernasib buruk oleh orang-orang. Benda-benda ini beragam, mulai dari pecahan cermin, paku berkarat, hingga tulang-tulang binatang yang sudah lama dibiarkan tak terurus. Semua barang ini dimasukkan ke dalam karung besar di punggung keledai. Setelah karung penuh dengan segala macam barang sial, Abu Nawas kembali ke istana. Raja yang sudah menunggu dengan penuh harap segera memanggil seluruh penasihatnya dan berkata, "Abu Nawas sudah kembali. Mari kita lihat apa yang ia temukan." Abu Nawas masuk ruangan raja dengan keledai dan karung besar yang penuh sesak di belakangnya. Raja menatap karung itu dengan bingung. "Abu Nawas, apakah ini caramu membuang kesialan dari kerajaan?" Dengan senyum lebar, Abu Nawas berkata, "Betul sekali, Paduka. Semua benda dalam karung ini adalah simbol kesialan yang dipercaya oleh orang-orang di seluruh penjuru kerajaan.
Hamba telah mengumpulkannya selama 3 hari, dan kini hamba akan membuang semua kesialan ini sejauh mungkin dari kerajaan. Raja tampak semakin penasaran. Lalu, apa yang akan kau lakukan dengan benda-benda ini? Abu Nawas menjawab dengan penuh percaya diri, Paduka, hamba akan membawa karung ini sejauh mungkin, ke tempat yang sangat jauh dari kerajaan, dan membuangnya di sana. Dengan begitu, seluruh kesialan yang kita rasakan akan ikut pergi bersama benda-benda ini. Raja dan penasihat-penasihatnya mengangguk-angguk, meski masih sedikit ragu. Baiklah, Abu Nawas, aku akan menunggu kabar baik darimu. Setelah mendapat izin raja, Abu Nawas segera naik keledainya dan berangkat keluar kota. Ia berjalan jauh, hingga mencapai sebuah jurang di perbatasan kerajaan. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan karung itu dan melemparkannya ke dalam jurang yang dalam. Setelah karung jatuh ke dasar jurang, Abu Nawas berkata pelan, sekarang kesialan ini sudah tidak ada lagi di kerajaan. Ia kemudian kembali ke istana dengan wajah puas. Sesampainya di istana, raja bertanya, apakah kesialan itu sudah kau buang jauh dari kerajaanku? Abu Nawas menjawab, Paduka, hamba telah membuang semua kesialan ini ke tempat yang sangat jauh, dan tidak akan kembali lagi. Hamba yakin bahwa mulai sekarang kerajaan akan makmur dan damai kembali. Beberapa hari kemudian, hujan mulai turun, ladang-ladang kembali subur, dan penyakit misterius yang menimpa rakyat pun mulai hilang. Raja sangat gembira melihat perubahan ini dan merasa bahwa Abu Nawas benar-benar berhasil membuang kesialan dari kerajaannya. Raja pun memanggil Abu Nawas kembali dan berkata, Abu Nawas, engkau telah menyelamatkan kerajaan ini. Aku sangat berterima kasih padamu. Namun, aku ingin tahu satu hal. Apakah benar benda-benda dalam karung itu yang membawa kesialan bagi kita? Abu Nawas tersenyum bijak dan menjawab, Paduka, kesialan tidak datang dari benda-benda itu. Kesialan datang dari pikiran kita sendiri. Ketika kita percaya bahwa ada hal buruk yang akan menimpa kita, maka itulah yang akan terjadi. Tapi begitu kita membuang pikiran itu, maka keberuntungan akan kembali. Raja tersentak kagum mendengar kebijaksanaan Abu Nawas. Jadi, yang kau buang bukanlah benda-benda itu, melainkan kepercayaan buruk yang kita miliki. Benar sekali, Paduka, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Begitu kita berhenti percaya pada kesialan, kita bisa melihat keberuntungan yang sebenarnya sudah ada di sekitar kita. Raja tertawa puas dan memuji kebijaksanaan Abu Nawas. Kau memang orang yang luar biasa, Abu Nawas. Kerajaan ini beruntung memiliki orang sepertimu. Dan sejak saat itu, kerajaan kembali hidup damai dan makmur. Rakyat tidak lagi takut pada kesialan, karena mereka telah belajar dari Abu Nawas bahwa yang terpenting adalah cara berpikir mereka, bukan benda-benda atau tahayul.